Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Pagi kembali hadir. Rati dan juga Rify sudah menyiapkan beragam informasi untuk hari ini. Salah satunya, Vi. Ya, kita tadi sempat juga menyimak breaking news yang tadi kita juga memotret bagaimana situasi terkini di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, di mana lokasi kebakaran menimpa ratusan rumah semi permanen di lokasi dan upaya pemadaman serta di sebagian sisi mungkin ada upaya pendinginan yang masih terus dilakukan oleh petugas pada pagi hari ini. Kita review sedikit informasi ini pemirsa, di mana kobaran api ini diketahui sejak malam tadi atau dini hari tadi terus membesar dan membakar seluruh bangunan rumah warga yang kebanyakan adalah lokasi padat penduduk ya. Ini terlihat suasana panik dan terlihat warga mengevakuasi barang-barang berharga seadanya dari lokasi kebakaran. Dan saat ini fokus konsentrasi untuk tempat pengungsian sementara begitu ya Rati ya. Ini ditempatkan di stasiun kereta Manggarai, Jakarta Selatan. Dan kalau kita lihat tadi dari laporan rekan-rekan kita memang ada banyak masyarakat yang berusaha untuk mengais-ngais barang-barang yang mungkin masih bisa dimanfaatkan atau masih bisa digunakan gitu. Meskipun mereka juga tidak tahu akan tinggal di mana setelah ini. Meskipun juga upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan ya. Kita juga akan update bagaimana kondisi terkini langsung dari lokasi kebakaran. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh. Nadila, silakan informasinya. Ya, Rati dan juga pemirsa, jika Anda lihat di samping kami ini, memang warga masih bergotong royong bersama dengan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang memang sejak dini hari tadi sampai saat ini masih menyala gitu untuk beberapa lokasinya. Memang ada sejumlah titik ataupun RW yang terdampak terkait dengan kebakaran ini. Tadi telah disebutkan oleh Kapolsek Tebet yang menyebutkan bahwa yang terdampak ini ada RW 5, 6, 7, kemudian 10 dan juga 11. Kemudian Rati dan juga pemirsa, saya ingin mengajak Anda untuk bertanya langsung mengenai bagaimana sih kronologis dari kebakaran yang terjadi oleh salah satu warga yang rumahnya terdampak kebakaran. Di sini sudah bersama saya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Namanya siapa Pak, izin? Pak Anto. Pak Anto, izin. Rumah Bapak boleh dijelaskan posisinya di mana dan mungkin bisa dijelaskan kronologis kebakaran tadi seperti apa, Pak? Setengah 2 saya bantuin di sana tuh di tengah-tengah. Kejadian nggak tahu, saya udah bangun tidur ya. Kok api muter-muter larinya padahal jauh di sini. Bisa masuk gitu, saya juga berpikir sampai habis nggak tahu. Saya lambat tuh. Padahal ada gang, api kok masuk gitu, bingung. Nggak bisa habis. Siap Bapak, memang kita bersama-sama juga turut ya Pak bersedih terkait dengan kebakaran ini. Berarti memang kondisi awal kebakaran ini bukan terjadi di titik ini ya Pak? Di sana tahu kejadian mana nggak tahu, saya bantuin aja, tapi itu saya kabel pada meledak, orang nggak berani masuk soalnya gangnya sempit. Terus banyak apa ya pada maju tuh comberan, nggak kelihatan banyak barang, jadi orang masuk meledak, orang-orang mundur akhirnya nggak sanggup. Yang bisa kok saya bingung, biasanya kebakaran nggak sampai sini, Mbak. Aneh, saya juga bingung. Dulu pernah kebakaran saya masih kecil, apa udah gede punya anak. Paling tengah-tengah juga udah selesai, tapi di sini kok bisa sampai ini, logikanya nggak masuk. Saya juga anginnya tuh kayak ngasih tahu gitu. Berarti karena faktor angin juga ya Pak yang membawa api dari sana sampai merembet kemana-mana. Ke belakang-belakang rumah mpok saya, saudara saya habis. Tadinya sih nggak tahu saya juga, orang 2 gang kebakar, kayaknya gimana gitu ya. Dikata kalau air nggak sanggup, masyarakat meledak banyak kompor gas, bingung ya, sampai biasanya nggak sampai sini nih, kok bisa, saya bingung, aneh. Bapak, berarti tadi pagi itu kondisinya warga juga sudah bersama-sama mencoba untuk memadamkan api gitu ya Pak? Sanggup, soalnya sempit tata ruangnya itu terlalu banyak. Ya nggak tahu ya, namanya orang pada maju ya. Jadi orang takut ketibanan. Terus ada apalagi ini Agustus kan banyak terpal, bendera-bendera. Dia nggak sanggup kebakar, daripada dia kena gitu juga.
Oke, Bapak mungkin bisa dijelaskan ataupun diceritakan kepada kami Bapak kondisi Bapak pagi tadi yang tadi sudah sempat membantu warga tapi ternyata rumahnya juga terkena gitu ya Pak. Ini tadi Bapak akhirnya gimana Pak, bersama dengan keluarga menjemput keluarga atau seperti apa Pak? Ya keluarga saya ke musola aja, udah sampai situ saya udah nggak bisa, nggak sanggup. Coba apinya, anginnya tuh kayak gimana gitu, kayak menyambar-nyambar. Kan banyak bangunan yang udah tua sih kayaknya juga. Terus kan kabel-kabel nggak teratur, saya liatin. Orang mau nyiram juga di badan kabel meledak. Ada yang belum dimatiin listriknya, kan orang buru-buru. Bapak tadi ada nggak sih Pak barang-barang ataupun harta yang bisa dibawa, yang diselamatkan, surat-surat? Surat sama pakaian sama motor udah gitu aja. Yang lain nggak tahu, saya belum lihat lagi. Udah di rumah aja masih ada apinya karena banyak ya kayu-kayu yang rumah tua ya saya. Tinggalan orang tua belum dibangun. Untuk kondisi keluarganya saat ini gimana Pak? Aman, ada aman. Sudah bersama dengan warga yang lain atau seperti apa Pak? Maksudnya? Berkumpul bersama dengan warga-warga yang lain? Yang kena dampak. Sejauh ini Pak, apakah tadi Bapak sudah sempat untuk datang ke lokasi rumah? Ataupun tadi masih ada apinya gede di belah. Lalu ada ya bekas kasur kali ya. Tuh rumahnya kayu, jadi tangganya habis semua rata tuh, masih ada apinya. Bapak tadi memang sudah disebutkan ya Pak sama pihak kepolisian bahwa yang terdampak di sini ada RT, RW 5, 6, 10, 11. Ini bisa dijelaskan Pak besarnya ataupun banyaknya warga yang tinggal di sini yang terdampak itu seperti apa? Bisa diceritakan Pak? Karena kan ada campuran, ada yang orang kos, ada yang penduduk asli, banyak pendatang, penjual. Jadi saya nggak bisa perkiraan manusianya tuh, soalnya padat. Belum anak, jadi banyak barang-barang yang ya namanya suka nyari-nyari, ada juga barang yang ketinggalan. Aku jadi ya tambah gede lah. Gimana lah nyari itu aja rumah mama saya habis tahu. Biasanya di kebakaran kemarin nggak sampai sini. Gede nih kayaknya nih sampai ke belakang-belakang, tapi saya belum nggak tahu. Yang tahu kan rumah saya. Oke, terima kasih Bapak sudah menceritakan kejadian tadi pagi. Semoga masalah ini cepat selesai ya Pak. Oke. Ya, Rati dan juga pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana cerita kronologis terkait dengan kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi, yang memang sampai saat ini juga warga masih bersama-sama untuk memadamkan api. Sementara itu kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nadila Saleh atas laporannya langsung dari lokasi kebakaran. Kita sama-sama berdoa semoga proses pemadaman dapat berjalan dengan lancar pastinya ya. Kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan setelah Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto ini secara mendadak mengundurkan diri. Lantas siapa yang akan menggantikan? Kita akan hadirkan informasi dan perbincangan selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto secara mendadak mengumumkan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Pria yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian ini menyebut keputusannya untuk mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar demi menjaga keutuhan Partai Golkar dan stabilisasi transisi pemerintahan. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Menyikapi pengunduran Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, jajaran pengurus DPP Partai Golkar pun langsung menggelar konferensi pers pada hari Minggu malam kemarin. Selain menghormati keputusan pengunduran diri Erlangga Hartarto, Partai Golkar bersiap akan menggelar rapat pleno untuk memilih PLT Ketua Umum Partai Golkar. Dan rencananya hari ini Partai Golkar akan menggelar rapat pleno.
Tim TV One mengabarkan. Ya, walaupun secara de jure masih harus diputuskan di rapat pleno dulu ya, Via, terkait pengunduran diri dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Lantas, dari nama-nama yang muncul, Bahlil, kemudian juga ada Agus Gumiwang, kemudian juga ada Bambang Susatyo. Kira-kira siapa yang akan bisa menggantikan? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian juga sudah ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam. Ya, kita langsung ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, kalau melihat kita di luar Partai Golkar gitu ya, masih menunggu hasil rapat pleno. Tapi kira-kira siapa yang paling tepat dengan kondisi politik saat ini untuk menempati Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Erlangga? Wah, ini berarti langsung to the point ya. Gini, saya kira secara umum ada aspirasi yang berkaitan dengan dua pikiran ya. Yang pertama dari internal, dan itu dimungkinkan dengan aturan main di ADART Partai Golkar. Karena kalau misalnya kita melihat ADART Partai Golkar, nanti Bang Doli bisa mengeksplor, itu ada keharusan buat calon ketua umum untuk menjadi pengurus di DPP 5 tahun terakhir. Dan itu otomatis memberi kesempatan buat orang seperti Bang Doli atau orang seperti pengurus yang lain untuk mendapatkan kesempatan mengelola partai. Ini asumsinya sebagai ketua umum ya. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan aspirasi dari sebagian pihak, misalnya orang seperti Ridwan Hisyam yang memberi kesempatan buat orang luar, yaitu mereka yang dianggap punya semacam irisan dengan Partai Golkar dari jalur ABG. Dan kalau misalnya mengacu pada pengalaman terpilihnya Yusuf Kalla di Munas 2005, ya, saat itu Yusuf Kalla dianggap belum pernah menjadi pengurus Partai Golkar, tetapi terpilih dengan mengalahkan Bang Akbar Tanjung dalam Munas di Bali. Tapi lagi-lagi kalau kita menganut aturan sekarang ya, yang pertama tadi yang seharusnya mendapatkan semacam privilege ya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Tapi lagi-lagi untuk kesana kan masih jauh ya. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Pertama terkait dengan legalitas pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto ya. Dan kedua mungkin nanti akan dibentuk semacam PLT untuk mengantarkan pada Munas ya. Saya tidak tahu apakah Munaslup atau Munas ini ya. Nanti Bang Doli yang bisa mengeksplor. Tapi poin saya, Partai Golkar saya kira sudah terbiasa menghadapi dinamika internal semacam ini, dan saya yakin Partai Golkar mampu ya melewati dinamika ini dengan selamat. Ya, sebelum saya ke Bang Doli sedikit nih, mungkin tambahan analisa dari Anda, Prof. Burhan. Mungkinkah terjadi semacam kayak friksi-friksi di dalam penentuan PLT malam ini? Kalau kemungkinan itu selalu ada ya, apalagi kalau kita melihat pengalaman Partai Golkar. Partai Golkar ini kan partai besar yang kalau kita melihat sejarah tidak lepas dari goncangan yang cukup lumayan dalam. Pernah dalam 1 tahun Munas 3 kali. Kemudian juga pernah melahirkan partai-partai splinter. Ya kalau boleh disebut Partai Nasdem, bahkan Partai Gerindra itu kan anak cucu Partai Golkar. Karena tadi, karena ketidaksepakatan terkait dengan keputusan internal yang diambil. Jadi kalau melihat dari sisi historis mungkin saja. Tetapi saya kira kali ini Partai Golkar akan lebih dewasa ya menyikapi perbedaan terkait dengan pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto. Jadi dugaan saya tidak akan sejauh itu. Ya, Prof, sedikit mungkin, apakah ini juga ada implikasinya terhadap pilkada? Kan kalau melihat posisi strategis dari ketua umum kan yang menentukan siapa yang akan berlaga di mana. Nanti implikasinya dengan pergantian ketua umum Partai Golkar ada nggak sih menjelang mepetnya ke pilkada serentak ini?
Nah, itu kan yang menjadi bahan diskusi juga ya di dalam ya. Saya mendapatkan informasi kalau misalnya Munaslup diadakan sebelum ya pendaftaran Agustus ini begitu di KPU ya, itu bisa mengubah beberapa keputusan yang sudah diambil oleh DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto ya. Makanya kemudian ada aspirasi misalnya dari Pak Adis ya, agar dilakukan setelah pendaftaran, sehingga apapun yang sudah diputuskan oleh Golkar di bawah Pak Erlangga Hartarto, termasuk Bang Doli sebagai ketua Bapilunya, itu tidak dianulir. Nah, ini satu aspirasi menurut saya perlu didiskusikan secara baik ya oleh internal Partai Golkar, karena bagaimanapun keputusan itu sudah diambil oleh Pak Erlangga secara de jure maupun de facto, dan mungkin bagian dari semacam penghormatan kepada Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum 7 tahun ya, yang sukses mengantarkan Partai Golkar sebagai pemenang kedua dan sekaligus mengantarkan capres yang diusung Partai Golkar menang telak untuk tidak diamandemen keputusan terkait dengan pilkada. Tapi lagi-lagi ini aspirasi yang saya kira akan didiskusikan dengan matang oleh Partai Golkar hari ini soal kapan penyelenggaraan Munas yang tidak mengganggu agenda terkait dengan pilkada. Baik, Bang Ahmad Doli Kurnia, mungkin silakan Bang dijawab ya beberapa analisa yang disampaikan oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi. Iya, saya kira dengan mengundurkan dirinya Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum ya, ini memang harus segera direspons dan kemudian ditindaklanjuti secara cepat ya oleh kami di DPP Partai Golkar. Makanya pada malam hari ini insya Allah kita akan menggelar rapat pleno, di mana sebetulnya ada 2 agenda inti ya dalam rapat pleno ini. Yang pertama adalah membacakan dan kemudian menerima ya, pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Karena seperti yang sudah pernah saya jelaskan, per hari ini sebetulnya ketua umum DPP Partai Golkar itu secara de facto itu masih Pak Erlangga Hartarto, tetapi maaf secara de jure ya, secara de jure masih Pak Erlangga Hartarto, cuma de facto saja tugas-tugas kepemimpinan ketua umum di Partai Golkar ini itu dikerjakan oleh secara kolektif kolegial para wakil ketua umum. Nah, jadi secara de jure-nya itu akan berakhir nanti ketika pada saat dibacakan dan kemudian rapat pleno mensahkan ya, menerima dan mensahkan surat pengunduran diri itu. Nah, tentu itu nanti yang kedua setelah dinyatakan resmi secara de facto dan de jure bahwa Pak Erlangga tidak menjadi ketua umum lagi, maka kemudian kekosongan ini harus diisi dengan seorang pelaksana tugas ketua umum yang nanti juga akan disepakati, dibicarakan dan disahkan di rapat pleno. Yang tugas dari pelaksana tugas ini adalah untuk mempersiapkan Munas luar biasa sesegera mungkin untuk memilih ketua umum definitif yang baru. Nah, mudah-mudahan saya kira ya kita sudah punya pengalaman sebagai partai politik yang besar dan tertua gitu di dalam kita bagaimana mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi, termasuk soal peristiwa-peristiwa seperti ya pergantian ketua umum ini. Dan saya kira suasana yang terjadi di dalam DPP Partai Golkar, saya merasakan bahwa kita ingin supaya memang ini bisa cepat selesai, terpilih ketua umum yang baru, karena kita masih punya banyak agenda ya, terutama menghadapi pilkada yang kira-kira kurang dari 2 minggu lagi ke depan gitu. Oke, saya ingin kembali ke Prof. Burhanuddin Muhtadi sedikit lagi nih. Prof, artinya begini Prof, bila mana memang malam hari ini nanti pleno itu berjalan dengan lancar, artinya sudah tidak diperlukan secara segera berarti
Prof, Munas luar biasa Partai Golkar ini tetap mengacu kepada agenda di bulan Desember nanti, Prof? Nah, itu lagi-lagi keputusan pleno nanti malam menjadi penentu ya. Apakah menunggu bulan Desember seperti jadwal awal Munas, ataukah untuk memperkuat legitimasi kepengurusan Golkar pasca pengunduran diri Pak Erlangga Hartarto, PLT seperti amanat pleno kalau misalnya diputuskan demikian, itu menggelar Munas cepatnya. Nah, lagi-lagi dua pendapat tadi masing-masing punya dasar atau argumentasi masing-masing kapan sebaiknya Munas dilakukan ya. Kalau mengikuti alasan mengapa harus dilakukan segera karena pertimbangan legitimasi, memang Munas sebaiknya dilakukan segera. Tetapi kalau misalnya dianggap itu akan mengganggu agenda lain, terutama berkaitan dengan pemenangan di pilkada, bisa saja ya Munas dilakukan di bulan Desember. Jadi tergantung keputusan nanti malam mana yang dianggap paling kuat dasarnya. Karena masing-masing punya pertimbangan saya kira ya. Misalnya kalau pertimbangannya adalah pilkada yang membutuhkan keseriusan dari internal dan soliditas dalam menyikapi agenda pemenangan terkait dengan demokrasi lokal, maka Munas bulan Desember menjadi lebih justified. Tetapi kalau argumentasinya adalah segera mencari legitimasi kepengurusan pasca Pak Erlangga Hartarto, Munas cepatnya menjadi dasar mengapa perlu dilakukan segera mungkin. Jadi saya kira nanti malam akan terjadi diskusi yang menarik di pleno karena masing-masing punya argumentasi yang menurut saya make sense ya. Tinggal siapa yang akhirnya didukung itu sangat ditentukan oleh internal Partai Golkar. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Burhan. Ada beberapa catatan yang nanti akan dijawab oleh Bang Doli terkait tadi dikatakan juga apakah dengan pergantian ketua umum ini akan mempengaruhi dari pilkada serentak 2024, khususnya keputusan yang akan diambil Partai Golkar. Dan juga kita ingin memastikan apakah nanti yang menjadi ketua umum Partai Golkar ini benar-benar dari internal Golkar atau mungkin ada chance untuk dari luar Golkar ya Bang ya. Kita akan sambung lagi. Nanti dijawab Bang Doli ya. Ya, saya pamit dulu ya. Kami. Terima kasih Prof. Burhan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof. Burhan. Baik, kita lanjutkan perbincangan Bang Doli. Kalau boleh dipastikan apakah nantinya pengganti Erlangga Hartarto ini benar-benar dari internal Golkar atau masih ada peluang ternyata dari luar Partai Golkar, Bang? Tentu untuk menjadi ketua umum itu ada syaratnya ya. Dan yang pasti dari kader Partai Golkar. Itu syarat utamanya gitu. Nah, jadi nanti itu kan akan kita bicarakan pada saat jadi ada dua nih yang dimaksud dengan untuk pengganti itu. Kalau pertama untuk pelaksana tugas ketua umum tentu itu harus diambil dari pengurus yang ada sekarang, pengurus DPP di bawah kepemimpinan Pak Erlangga atau kemarin ya. Kalau di dalam peraturan organisasi kita ADRT dan turunannya ya. Jadi siapa saja yang tercatat sebagai pengurus atau pengurus ya dalam DPP Partai Golkar itu punya hak untuk menjadi ketua pelaksana tugas ketua umum di Partai Golkar. Walaupun ya tentu selama ini kita kan juga menghargai soal penjenjangan, kemudian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar gitu, itu berada di wakil ketua umum setelah ketua umum ya. Jadi, nah sekarang kita punya ada 11 wakil ketua umum. Nah seperti yang saya katakan tadi, ya siapa yang menjadi pengurus DPP itu punya kesempatan untuk dipilih ya, ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Dan sebagai tradisi biasanya kalau ketua umum itu berhalangan, maka kemudian tugas-tugas itu diambil oleh wakil ketua umum. Jadi dari atas dasar itu, maka kemudian biasanya ya nanti di antara wakil ketua umum yang akan dipilih menjadi pelaksana tugas ketua umum. Oke, Bang Doli, apakah nanti juga harapannya
bisa dilakukan ya penetapan PLT ini secara aklamasi begitu tanpa harus melalui fase voting misalnya? Ya, saya sih berharap begitu ya, karena kan sebetulnya pelaksana tugas itu tugasnya cuma satu saja, bagaimana sesegera mungkin nanti pelaksana tugas ini, ketua umum itu mempersiapkan ya kepanitiaan untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa itu. Jadi tidak ada yang lain sebetulnya tugas dari pelaksana tugas itu. Nah, karena memang sesimpel itu dan kita membutuhkan cepat ya agar terpilih lagi seorang ketua umum yang definitif ya, maka menurut saya tidak perlu terlalu alot, tidak perlu terlalu berlama-lama ya. Nanti kita akan menetapkan siapa yang menjadi pelaksana tugas. Dan kalau saya lihat suasana yang juga ada sekarang di DPP hampir sama ya. Jadi kita ingin sesegera mungkin menyelesaikan masalah ini ya, masalah berjalannya roda organisasi pasca mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum. Jadi saya sih berharap dan mudah-mudahan hampir sama ya semua pandangan dari teman-teman DPP. Insya Allah nanti malam itu mudah-mudahan lancar-lancar saja. Kita segera putuskan secara cepat, tidak ada yang perlu diperdebatkan terlalu panjang ya, karena memang kita membutuhkan proses yang cepat untuk sampai pada terpilihnya ketua umum definitif yang baru. Ya, untuk menuju ke sana tentunya kan menjadi sebuah keniscayaan Munas Partai Golkar luar biasa ini akan juga ditempuh Bang Doli. Artinya kalau harapannya tidak perlu ada friksi di dalam pleno malam ini dan bisa dilakukan secara aklamasi, artinya perlukah Munaslup itu dilakukan di bulan yang sama, yaitu di bulan Agustus ini, atau memang sesuai dengan agenda di bulan Desember nanti? Iya, karena kita menghadapi pilkada ya, yang memang salah satu persyaratannya itu pendaftaran para calon-calon kepala daerah ini membutuhkan kepengurusan yang ajak, kepengurusan yang definitif. Maka saya kira kita memang harus menyelesaikannya sebelum tenggat waktu tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus ya. Jadi, nah tapi itu sekali lagi nanti akan tergantung ya pada saat nanti setelah terpilih pelaksana tugas ketua umum itu juga akan dibicarakan ya di dalam rapat-rapat di DPP kapan, di mana waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan musyawarah nasional luar biasa itu. Baik, Bang Doli juga tadi ada catatan dari Prof. Burhan terkait pelaksanaan pilkada serentak, akankah juga nantinya akan ada perbedaan keputusan siapa-siapa saja yang akan diusung oleh Partai Golkar? Iya. Saya kira kan apa yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar ya terkait dengan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan itu keputusan institusi ya. Jadi sekedar informasi kami hingga saat ini sudah menyelesaikan ya, sudah memutuskan dan kemudian mencalonkan 22 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan kemudian 328 calon kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Nah ini semua keputusan adalah keputusan institusi ya, bukan keputusan individu orang per orang ya, bukan keputusan sekedar Pak Erlangga, tapi ini keputusan yang sudah melalui proses cukup panjang melibatkan semua stakeholder partai. Penyerapan aspirasi mulai dari tingkat bawah, kemudian kita mempertimbangkan banyak hal soal potensi kemenangan dan segala macam gitu ya. Jadi ini sekali lagi adalah keputusan institusi yang tentu ini tetap tidak bisa tidak mudah untuk bisa berubah begitu saja ya pada saat nanti 1-2 orang berganti di dalam kepengurusan DPP. Jadi menurut saya mungkin tidak akan ada perubahan terlalu banyak ya. Nah biasanya juga kan kalaupun sudah ada penerbitan surat keputusan itu mungkin akan ada perubahan kalau terjadi dinamika
yang kita nilai menuntut adanya perubahan di daerah itu. Gitu. Nah, jadi terlepas apakah ada pergantian ketua atau tidak ketua umum, ya sebelumnya juga begitu. Ya pada saat sampai pada titik akhir pendaftaran, mungkin ada 1-2 yang memang berubah untuk menyesuaikan dinamika yang terjadi di lapangan. Misalnya kita melihat potensi kemenangan pasangan yang sudah kita terbitkan itu ternyata merosot dan segala macam gitu. Nah, jadi itu sesuatu yang biasa saja. Jadi secara overall, secara prinsip, saya kira karena ini keputusan institusi dan sebagian besar, bukan sebagian besar, semua saya kira nama-nama yang sudah kita calonkan itu kan sudah bekerja ya berdasarkan surat keputusan kita gitu. Nah, ini juga membuat salah satu pertimbangan untuk tidak mudah untuk dirubah. Baik, Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung, terima kasih atas waktu Anda pagi ini mengkonfirmasi sekaligus juga menanggapi ya dari analisa Prof. Burhanuddin Muhtadi tadi. Ya. Sukses selalu untuk Anda dan semoga lancar. Kita nantikan ya hasil Partai Golkar pleno seperti apa hari ini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bang. Salam. Oke, kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan kembali dengan perbincangan terkait Pilkada Jakarta. Ya, di mana setelah PKS ini memberikan sinyal akan menarik dukungan kepada Anies, tampaknya ada yang tertarik. Apakah memang benar PDIP akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta? Kita akan hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami. Tahun ini, C-Expo and Conference 2024 hadir melalui pameran dan konferensi yang dihadiri kurang lebih 6.000 pengunjung. Mulai dari pelaku industri sawit, baik kalangan perusahaan hingga petani, pelaku UMKM sawit, akademisi, baik nasional dan internasional. Saya atas nama Pendeta Prasetyo pribadi mengucapkan apresiasi yang besar terhadap kegiatan ini, dan harapan kami dan kegiatan ini dapat menunjukkan bahwa beliau itu adalah daerah yang berpotensi terhadap sawit-sawit. Dan harapan juga ke depan bahwa sawit Indonesia ini bisa contoh lebih baik di tingkat internasional. Selain pameran, juga diadakan seminar membahas isu berkaitan kemitraan, bursa CPO, ISPO, produktivitas sawit, pengendalian Ganoderma, mekanisasi, teknologi pabrik sawit, dan hilirisasi smallholder. Expo Sawit ini adalah cerita nyata dari bingkai panjang yang menceritakan sampai di mana udah industri hulu, hilir, dan refinery sawit. Nah, di sini juga menggambarkan bagaimana peran dimensi ekonomi sosial sawit dan lingkungan tentunya. Nah, disinilah salah satunya si Expo ini kan menceritakan sawit baik. Faktanya memang Indonesia tidak bisa lepas dari sawit. Faktanya dunia juga kecarian sawit. Sawit Indonesia, sawit adalah kita, Indonesia. Dunia menikmati, itu tagline yang kita pegang. Jadi Sawit Indonesia Expo and Conference 2024 yang kedua ini kita merupakan bukti bahwa kami kembali lagi ke Riau, dan alhamdulillah semua pemangku kepentingan di Riau sangat mendukung. Kami sangat senang, respon masyarakat sangat besar sekali dan sangat positif. Terbukti dari pameran di hari pertama ini pengunjungnya luar biasa membludak. Kami harapkan ini akan terus membesar kegiatan ini. Jadi kami berterima kasih pada masyarakat Riau khususnya bahwa kegiatan ini sangat mendapatkan respon yang sangat positif. Dengan adanya kegiatan kali ini, diharapkan dapat mempersiapkan jawaban dari tantangan perihal kemitraan dan produktivitas sawit di masa mendatang dan menjadikan sawit sebagai ekonomi nasional di Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, tim TV One mengabarkan. Pasca gonjang-ganjing Partai Keadilan Sejahtera, PKS akan menarik dukungan dari Anies Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, dikabarkan bersiap akan meminang Anies. Kabar tersebut berhembus seiring dengan semakin terlihatnya sinyal dukungan yang ditunjukkan sejumlah politikus PDIP kepada Anies. Setelah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku dukungan kepada Anies telah lebih dari 50%.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga mengamini bahwa sinyal dukungan kepada Anies terus dipertunjukkan oleh Puan Maharani. Yang penting adalah dukungan rakyat, kekuatan arus bawah. Kekuatan yang maha dahsyat, kata Bung Karno, itu adalah persatuan rakyat. Sehingga setiap pemimpin yang memang mendapatkan dukungan dari rakyat nggak perlu khawatir tidak mendapatkan tiket politik. Tapi Anies cocok sama PDIP, Mas, di DKI? Ya gaya bicaranya ya menarik, dan Mbak Puan juga sudah beberapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi ya dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta. Meski demikian, jika benar PDIP mengusung Anies, Partai Besutan Megawati ini perlu partai tambahan agar bisa mendaftarkan Anies ikut Pilkada 2024. Hingga saat ini partai yang terbuka mendukung Anies adalah PKB, Nasdem, dan PKS. Lantas, dengan partai manakah PDIP akan berkoalisi di Jakarta? Akankah nama Anies Baswedan benar-benar masuk dalam daftar calon pemimpin daerah yang diusung PDIP? Tim TV One mengabarkan. Oke. Setelah si Jalemen PKS mencabut dukungan kepada Anies, nampaknya PDIP ingin mengusung Anies begitu ya. Lebih plong kayaknya PDIP. Lebih plong ya. Dan kabarnya 14 Agustus kan PDIP akan umumkan siapa saja yang akan diusung menjadi kepala daerah, calon kepala daerah salah satunya adalah wilayah Jakarta. Akankah Anies? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDIP. Selamat pagi. Assalamualaikum Bang Ciko. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Ahmad Hoirul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Pagi Mas Ari, Mbak Rati. Nanti juga akan bergabung bersama kami Bang Refrizal, politikus dari PKS, tapi saat ini kayaknya masih akan join ya. Kita langsung ke Bang Ciko. Jadi tanggal 14 ada nggak nih nama Anies nih? Soalnya makanya makin kuat katanya. Makin kuat nih kayaknya gitu nih. Ya, gitu ya. Jadi gini, tanggal 14 Agustus memang sudah kita jadwalkan untuk mengumumkan beberapa daerah. Jadi kita nyebutnya ini gelombang pertama dari rekom-rekom yang sudah disepakati di DPP maupun sudah disetujui oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ya kita lihat aja nanti, mudah-mudahan. Saya terus terang belum ada informasi yang updated. Tapi peluang atau komunikasi dengan Anies sendiri seperti apa dari PDIP? Ada. Jujur Ibu ini kan menunjuk beberapa senior di internal kami, termasuk Bang Eriko, Pak Hasto, ya, Pak Deddy Sitorus, Bang Adian Apitupulu, untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik maupun tokoh-tokoh yang punya potensi untuk maju di pilkada manapun seluruh Indonesia. Dan saya kembali lagi, ini pertemuan-pertemuan ini memang tidak dipublikasikan, juga tidak diceritakan ke partai lain, hanya dilaporkan pada Ibu, dan saya meyakini ada pertemuan-pertemuan itu. Dan pada prinsipnya kan kalau soal nama Bung Anies Baswedan ini kan sejak awal juga dimunculkan oleh DPD. Dari arus bawah kami juga ada keinginan, ya, seakan-akan selama ini tapi dianggap hanya nama beliau, tapi kan sebenarnya nggak juga, ada nama-nama dari internal. Tapi kembali lagi, ini kan juga kalau kita melihat secara objektif, ya itu tadi, Pak Anies ini kan memang pernah memimpin, tingkat kepuasan publiknya lumayan, ya kan. Terus Jakarta memang membutuhkan sosok yang punya pengalaman, rekam jejak dan lain-lain. Makanya di antara nama-nama itu ada nama Basuki Cahayapurnama yang tadi masuk dalam kriteria tersebut, Pak Jarod. Ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Bu Risma kemarin-kemarin, Prasetyo Edi Marsudi, Charles Honoris, sekarang bahkan ada nama Bang Rano, dan juga ada nama Pak Anies. Gitu. Kalau kita lihat nama-nama ini semua kan mereka pernah menduduki jabatan publik yang strategis, penting, dan sukses ketika menjabat di tempat maka mereka diberikan amanah. Jadi ini suatu hal yang biasa aja. Nah, kalau terkait itu, nah sekarang kembali lagi. Apakah tadi kan selalu dikatakan kalau PKS narik dukungan PDI Perjuangan akan masuk? Bahkan Sekjen Anda mengatakan sebenarnya iya. Ini tapi peta pilkada Jakarta bisa berubah nih. Artinya lebih meyakinkan PDIP, maksudnya begitu? Sebenarnya iya, bukan itu aja. Tapi kan kembali lagi, kan kami tidak bisa mencalonkan sendiri. Betul. Ya, kan sebenarnya it helps also if PKS stay juga gitu. Pengennya. Nggak salah juga PKS stay gitu. Tapi kan karena ada kebutuhan terhadap kita, tentunya bargaining kita akan lebih tinggi dong, ya kan? Itu aja. Tapi ini kan politik. Kayak PDKT. Tapi gini, pada prinsipnya kembali lagi, di internal juga kita masih direpotkan dalam tanda kutip, mencoba untuk mengusulkan satu nama dari nama-nama kader internal tadi juga nggak mudah. Ya kan, karena ada yang cocoknya jadi calon gubernur dan hanya bisa jadi calon gubernur seperti Basuki Cahayapurnama karena aturan akan
mengatakan tidak boleh dia maju sebagai cawagup. Ada juga yang cocoknya beberapa untuk menjadi cawagup misalnya. Tapi kan kalau kelas-kelas Pak Andika atau Bu Risma kayaknya nggak cocok kalau jadi Wa juga karena pernah jadi menteri, panglima kan gitu ya. Jadi nanti ini kita tunggu aja bagaimana lah. Masih diaduk. Masih panjang waktunya. Gitu ya. Bang Refrizal gimana nih Bang kalau mendengarkan pernyataan Bang Ciko ya, kalau lebih baik sih PKS juga stay lah, jadi bisa bersama-sama PDIP. Kan udah ultimatum 40 hari udah lewat kan. Gimana Bang? Ya kan saya sudah sampaikan, harusnya ditanyakan sama ya, dikasih waktu yang panjang harus PKS. Karena PKS itu hanya 18 kursi, harus tambah 4. Dan PKS telah memutuskan, yaitu Anies Soebul Iman, disingkat dengan Aman. Nah, Aniesnya belum jelas. Dengan keputusan itu 2 pilihan buat Anies. Satu, Anies waktu itu ya, satu Anies menjadi mengambil Soebul Iman sebagai wakil. Juga kalau bahasa Pak Adi Praitno itu bukan kaleng-kaleng gitu ya. Yang diusulkan oleh PKS itu nggak kaleng-kaleng, mantan presiden PKS ya, mantan wakil ketua DPR RI, bukan kaleng. Juga dia doktor, PhD, nggak ada kekurangan sedikit pun dari Soebul Iman. Tapi kan sampai 4 Agustus kemarin memang belum ada kejelasan dari Pak. Yang ada polemik di publik, harusnya tidak ada polemik di publik itu. Harusnya misalnya Anies bisa ngomong baik-baik ke presiden PKS atau ke Dr. Salim ya, sebagai pimpinan PKS. Dia kan dia akrab sesuatu. Nggak boleh ribut-ribut. Dan saya aja pakai baju nomor 1 misalnya. Tandanya PKS itu kemarin ikhlas. Kalau Pak Refrizal tuh kayaknya masih belum move on dari nama Anies Baswedan sih kayaknya ya. Bukan masalah mau apa ya. Jadi ada yang bilang PKS itu hebat, ada Anies. Enggak juga. 2004 PKS itu 24%. Saya ngusung sendiri. Ya. Nah, PKS berpengalaman mengusung, menjadikan Anies menjadi gubernur. Tahun 2000 terlawan incumbent Basuki Cahayapurnama atau Ahok ya. Itu PKS. Gerindra kita aja Gerindra karena kita nggak cukup waktu itu mengusung Anies sebagai gubernur. Kita ajak Gerindra untuk mengusung berpasangan dengan dari calon Gerindra waktu itu yaitu Bang Sandi. Jadi jangan dibilang PKS itu lari dari Anies. Anies itu juga nggak boleh cemen begitu. Kita orang anak muda sekarang gitu. PKS itu sangat loyal sama Anies sejak 2017 ya, 2 putaran. Ya. Dan tapi saya waktu itu masih anggota DPR. Masih anggota DPR. Iya, kenyataannya sikap dari PKS terhadap Anies Baswedan ini itu justru malah ditangkap positif nih oleh PDI Perjuangan kayaknya begitu loh. Ya kata Pak Ciko tadi kan belum jelas juga ya. Tunggu aja sama mainnya gitu kan. Oke. Belum jelas sesuatu itu belum jelas. Nah, sekarang ini sebelum Janur melengkung, sebelum terjadi akad nikah, kita tunggulah kan. Masih milik rame-rame. Ya. Masih milik rame-rame. Saya yakin dia percaya sama takdir Allah yang terbaik itu buat dia. Harus dia percaya sama baik. Coba nanti kita akan tanya ke Mas Umam. Dulu Anies kita putuskan tahun 17 itu last minute. Itu namanya takdir Allah ya. Dan menang. Iya. Jadi masih bisa berubah lah ya. Nomor 3 terus ya. Oke. Baik Bang, saya nanti mau ke Mas Umam. Mas Umam melihat bagaimana sih keseriusan PDIP kepada Anies nih, membacanya apakah memang benar-benar serius atau mungkin sebenarnya masih ada pertimbangan lain. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Langsung menyambung pertanyaan ke Mas Umam. Seberapa serius kalau Mas Umam melihat PDIP untuk mengusung Anies? Lagian juga PDIP kan juga nggak bisa mengusung sendiri, pasti harus ada komunikasi dengan partai lainnya. Iya, kalau keseriusan PDIP tentu Mas Ciko yang bisa mengkonfirmasi. Tetapi kita konfirmasi. Dan hasil konfirmasinya ya masih belum pasti juga. Ditanya tanggal 14 Jakarta masuk nggak? Belum. Tapi kalau misal kita bercermin dari apa yang terjadi misalnya di Sumatera Utara, itu kan sebuah politik zigzag yang begitu vulgar. Bagaimana seorang Pak Edi Rahmayadi yang kemarin menjadi bagian dari koalisi perubahan, mendukung Anies Baswedan, didukung oleh 3 partai ya, PKB, kemudian Nasdem, juga PKS, justru per hari ini diusung oleh PDIP.
Artinya bahwa PDIP dalam situasi yang tampaknya di corner oleh sejumlah kekuatan besar, terutama di game ini, tentu harus mencoba untuk bersikap realistis. Meskipun realistis itu juga harus dihitung betul, apakah memang memungkinkan atau tidak. Nah, dalam konteks Jakarta, realitasnya memang tidak mudah, karena Mas Anies sendiri dalam posisi non-partai. Kalau misal Mas Anies menjadi representasi dari partai, salah satu partai, maka skema pembentukan koalisi akan jauh lebih mudah. Nah, sekarang problemnya bukan menjadi bagian dari partai. Kalau misal kemudian PDIP mengusung, pertanyaan dasar, dengan partner siapa? Apakah PKS masih stay? Atau PKB misalnya. Nah, kalau misal kemudian PKS stay, maka informasi yang belakangan berkembang, itu kemudian menjadi hilang. Di saat yang sama, kesempatan PKS untuk berharap bergabung di pemerintahan baru, maka akan lenyap itu. Karena harapan itu bukan harapan isapan jempol, karena presidennya PKS saja meminta, untuk tidak mengatakan meminta. Ya kalau misal ngajak-ngajak ya jangan hanya ngajak Nasdem dan PKB, ajak PKS juga. Ini terang-terangan. Ini bahasa yang begitu vulgar dalam konteks komunikasi politik dalam panggung besar ya. Nah oleh karena itu tampaknya ada kalkulasi kepentingan ekonomi politik yang jauh lebih prioritas bagi PKS, yaitu mengamankan posisi termasuk di pemerintahan baru. Nah, kalau misal kemudian kita baca PKS tampaknya sudah tidak akan ke Mas Anies lagi, misalnya, apakah kemudian PKB? Nah, kalau misal PKB memiliki keberanian untuk berijtihad, mengusung Mas Anies, bergabung dengan PDIP, tentu ini akan jauh lebih menarik ya. Artinya bahwa nanti tidak ada kotak kosong, kemudian potensi kompetitifnya juga lebih terbuka. Tetapi kalau misal kemudian PKB berani mengambil ijtihad politik itu, maka selalu akan ada pertanyaan, apakah ada konsekuensi dari pilihan politik itu? Jangan-jangan kalau Mas Umam melihatnya bisa ada. Kalau dalam bahasanya Mas Arief tadi, banyak yang khawatir loh. Jangan-jangan dengan keberanian itu Caimin bisa dierlanggakan, misalnya gitu, misalnya ya. Karena bagaimanapun juga menghadirkan panggung kepada Mas Anies, yang Mas Anies sendiri memiliki potensi kemenangan lebih besar, elektabilitas lebih terbuka, memiliki basis pemilih loyal yang bisa saja kalau misal kemudian Anies maju, PKS maju, akan terjadi split ticket voting. Karena kepercayaan basis pemilih loyal kepada Anies juga relatif tinggi dibanding misalnya ketika PKS mengusung Pak Suswono bergandengan dengan RK. Nah ini yang kemudian padahal mereka memiliki basis basis pemilih loyal yang sama, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah oleh karena itu harus dihitung betul. Kalau misal memang PKB memiliki keberanian itu, diapresiasi. Meskipun sekali lagi pertanyaannya, negosiasinya seperti apa? Mas Anies bergandengan dengan siapa? Apakah dari PKB ataukah dari PDIP? Kalau dari PDIP berarti PKB sodakoh 10 kursi tiket kepada Mas Anies for free, nggak ada kalkulasi apapun. Atau sebaliknya, apakah memungkinkan PDIP berbesar hati demi sebuah perjuangan melakukan perlawanan pada Kim, kemudian memberikan tiketnya kepada Anies Baswedan? Apakah itu mungkin? Rasa-rasanya jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu. Biar Mas Iko yang menjawab ini. Usai jeda ya. Iya. Kami akan kembali saat lagi. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Bang Ciko, tadi kan ada pertanyaan dari Mas Umam. Rasa-rasanya udah terputus tuh, biar Bang Ciko rasa-rasanya akan gimana nih nantinya? Tadi semua kemungkinan sudah disebutkan. Cuma ada satu kemungkinan yang nggak disebut. Apa tuh? Ya kan? Bahwa Anies Baswedan kemudian ber-KTA PDI Perjuangan. Oh, kan itu nggak disebut. Bisa aja. Ini kan politik. Ini headline loh. Izin DPP. Headline lah. Bahkan kemungkinan. Bahkan gini, kemungkinan PDI Perjuangan mendukung Ridwan Kamil. Itu kan ada juga kemungkinan. Ada. Loh, Bang Ciko. Sekecil apapun ada PKS pun kemungkinan. juga menawarkan yang sama. Iya, sekecil. KTA udah siapin buat Anies Baswedan, tapi Anies Baswedan nggak mau. Nah, sekecil apapun ada kemungkinan-kemungkinan itu. Tapi kan kita lihat dulu lah. Ini sebenarnya gini. Bagi daerah-daerah lain 27 Agustus, 28 Agustus nih tengah waktu pendaftaran ini seakan lama, seakan sebentar. Tapi bagi sebagian daerah sepertinya akan lama rasanya. Seperti di DKI rasanya ini akan lama. Karena kalau kita lihat, ya kan orang ini kan rumornya yang keras adalah PKB, Nasdem, PKS sudah ke Kim plus gitu ya. Tapi kan sebenarnya belum juga. Iya kan, secara definitif belum. Kita nggak melihat ada siapapun yang menandatangani kertas ya dan lain-lain. Kita belum lihat itu, ya nggak lihat itu. Ini masih
pembicaraan, orang ketemu orang lalu langsung diartikan seperti itu. Ya kan, ada komentar-komentar dari beberapa tokohnya bahwa seperti saya tadi, semua ada kemungkinan kan gitu ya, lalu kemudian di framing ke arah sana supaya lebih menarik lah beritanya. Nah ini yang Tapi kan plus-plusnya ini nih Bang Ciko, artinya yang akan dirangkul oleh PDI Perjuangan agar tiketnya ini terpenuhi untuk maju di Jakarta, Nasdem, PKB atau PKS? Bahasanya selalu akan dirangkul oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan juga orang pengen ngerangkul juga, Bos. Kita punya kursi kedua tertinggi di DKI Jakarta. Ya, biar bagaimanapun juga. Gitu. Kita punya basis massa yang begitu kuat, ya, yang begitu fanatik, yang nggak akan goyang kemana-mana, ya kan? Ini udah bisa dipastikan. Seperti juga PKS misalnya, kan gitu ada gitu. Walaupun PKS kemarin mungkin suaranya meninggi di DKI karena apa? Ada cocktail effect mendukung Anies Baswedan. Menambah 2 kursi kan? Ya, tapi kan 2 kursi itu lumayan, ya kan? Sekian persen lah gitu. Dan sayang banget kalau udah dapat cocktail effect kemudian ditinggal, ya kan? Itu kan juga nggak etis lah ya. Itu nah, tapi kembali lagi, kalau kedekatan secara ideologis sebenarnya dengan semua partai politik kan sebenarnya sama. Mana sih partai politik yang nggak percaya sama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika? Kan nggak juga. PKS juga nggak mungkin akan mengatakan itu kan. Tapi pada prinsipnya kita sedang menjalin komunikasi memang di antara yang lain mungkin lebih sering dengan PKB misalnya. PKB, ada skema-skema peluang-peluang yang juga disiapkan begitu. Baik, ya, termasuk yang tadi itu. Nah nih tadi udah pernyataan, kayaknya lebih dekatnya ke PKB, Bang Rizal. Gimana? Sakit nggak hatinya? Enggak lah, tapi kan harapan kita kan tetap di Anies Baswedan tadi ya. Nggak perlu ada sakit-sakitan di Indonesia ini. Kita punya Pancasila ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kan? Ada persatuan Indonesia. Saya tidak suka dikotomi itu dari dulu tuh, nggak suka. PKS tuh dibilang ideologinya cocok dengan PDIP, siapa bilang? PKS nggak cocok dengan PKB. Ternyata kemarin kita berkoalisi dengan PKB dan PKB paling banyak dapat kursi di Jakarta tambahan dibanding oleh PKS. Di mana-mana PKB lebih banyak. Di kampung saya di Padang Priaman nggak ada kursi, sekarang 5 kursi. Juara 3, juara berapa? Juara 3 apa juara 2 nih di sana. Nggak ada kursi karena dukung Anies. Dia dapat kutil efek yang sangat luar biasa. Di Payakumbuh kampungnya Arif Fadil itu banyak suara PKB di sana. Tadi nggak ada. Nasdem juga juara juga di sana. Di Payakumbuh kampungnya Arif Fadil. Nah di kampung saya juga. PKS malah turun suaranya di Padang Priaman. Nggak dapat pimpinan lagi. Sekarang dulu nomor 3. Sekarang jadi nomor 5 apa nomor? Sekitar nomor 4 atau nomor 5 lah sekarang PKS di sana. Nah saya kira kalau PKS paling banyak dapat kutil efek dari Anies, saya kira enggak juga ya. Paling banyak itu adalah PKB sama Nasdem paling banyak. Nah itu boleh kita uji. Secara fakta di lapangan siapa paling besar kutil efek yang dapat dari mendukung Anies ya. Itu PKB sama Nasdem. Bukan PKS. Jadi tiketnya Anies ini lebih berat kemana Mas Umam? Singkat saja. Kalau tiketnya per hari ini menjadi semakin blur karena sepertinya konsolidasi Kim Plus itu semakin real. Dan apa yang terjadi di Golkar per hari ini itu menjadi sebuah cermin yang cukup serius bagi partai-partai terutama dari koalisi perubahan. Kehati-hatian, kemudian untuk menunjukkan firm dalam konteks bagaimana membentuk koalisi. Karena ternyata variabel pilkada itu menjadi salah satu faktor yang bisa menciptakan eskalasi, termasuk juga potensi bergabung atau pisahnya dalam konteks kekuasaan ke depan. Nah ini yang kemudian tampaknya kemudian akan menjadi bahan refleksi cukup mendalam, kontemplasi dari teman-teman di partai Kim dan juga plusnya itu, supaya kemudian tercipta. Kalau misal pendekatan per hari ini, kalau misal memang betul negosiasi dan juga komprominya yang dilakukan selama ini sudah firm, rasa-rasanya menjadi agak sulit ya untuk tercipta koalisi baru. Kalau misal demikian, yang bisa dilakukan PDIP adalah harus confirm dan lebih yakin, terutama ya terpaksa mengkampanyekan kotak kosong. Baik, itu yang bisa dilakukan. Siapa yang akan memberikan tiket kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. Terima kasih banyak Bang Ciko, Mas Umam, dan juga Bang Refrizal sudah bergabung pada hari ini. Saya selalu assalamualaikum. Ya, dan jangan lewatkan program apakah maksud kami Kabar Utama Pagi akan hadir saat lagi ke hadapan Anda. Saya Arif Fadil dan Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.